Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang pada rekan-rekan semuanya. Siang. Ya, di sini mungkin terkhusus kepada Bapak Owner Pak Roni gitu ya, selaku Pak Roni sudah menyempatkan hadir dalam pertemuan kita gitu ya untuk briefing strategi ke depannya, dan juga terima kasih kepada Kepala Bagian Marketing dan juga Kepala Bagian Produksi yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan kita untuk membahas hal penting gitu ya, strategi kita untuk kedepannya. Nah, di sini saya sebagai tim finance atau bagian keuangan juga akan memperlihatkan nih grafik gitu ya dari per tahun dan per bulannya dari perusahaan kita PT Tricil Cipta Mandiri ini dalam produksi bakso aci gitu. Nah, produknya kita bakso aci gitu ya. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu gitu ya Pak terkait pendapatan kita nih dari dari tahun awal per bulannya gitu ya, terdapat 3 kali periode gitu ya penurunan gitu ya sekitar 17% atau 2 digit gitu ya penurunannya. Jadi cukup menguras juga dari omset awal kita di tahun lalu dan ada penurunan gitu di tahun ini gitu. Nah, mengingat dari situ juga dari laporannya gitu ya, saya sudah mencatat dari kegiatan-kegiatan atau strategi yang sudah kita lakukan setiap tahunnya atau per bulannya, itu masih saja tidak meningkatkan sama sekali produksi atau omset per tahunnya seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan meminta pendapat dari tim produksi dan juga tim marketing nih pemasarannya. Apakah ada ide-ide lagi gitu ya untuk meningkatkan lagi nih neraca kita gitu di tahun ini seperti itu Pak. Mungkin bisa ada masukannya? Ya, terima kasih Bu Gina ya. Buat saya tidak kaget dengan penurunan ini. Ya, bukan hanya produk-produk consumer good begitu ya. Hampir semua sektor sekarang itu mengalami penurunan. Apalagi kalau properti, yaitu terjun bebas lah ya penurunan omsetnya itu. Ya, hal ini memang kita sama-sama rasakan begitu ya. Jadi di masa pandemi ini customer kita yang umumnya anak muda, yang itu rata-rata penikmat pengguna bakso aci ini anak sekolah, mahasiswa, remaja lah ya. Hari ini kan di masa pandemi ini kan tidak ada aktivitas mereka itu ya. Jadi produk kita nyampe ke mereka itu kan di tempat mereka beraktivitasnya. Sekarang mereka ada di rumah gitu ya. Sementara kan strategi pasar kita masih menggunakan strategi yang direct selling yang langsung sampai ke konsumen kan. Betul, kemarin begitu kan begitu ya. Nah, sementara hari ini mereka ada di rumah, mereka buka gadget, mereka juga aktivitasnya hanya di gadget saja. Nah, sementara strategi pasar kita masih strategi yang konvensional, ya pasti ya produk-produk kita tidak sampai ke mereka gitu ya. Ini artinya kita butuh terobosan gitu ya. Bagaimana kalau strategi market sekarang itu kita manfaatkan digital marketing, Pak ya. Jadi dengan digital marketing kita kemas begitu kan, kemas tampilannya, kemas bahasa marketingnya begitu kan, sehingga mereka itu mengenal gitu kan, mereka itu tahu bahwa produk kita itu masih ada gitu kan, dan produk kita itu bisa sampai dengan mudah sampai ke rumah gitu ya. Kita kan selama ini kan tidak memanfaatkan itu kan. Nah, begitu kalau melihat gitu kan, kalau saya analisa gitu kan. Terus yang selanjutnya kita juga kan minim varian gitu kan. Jadi mereka mengenal kita karena kemarin itu sampai ke mereka ya itu saja produknya gitu ya. Ya mereka dengan yang seadanya di rumah juga kan merasa sudah terpuaskan, sudah tercukupkan begitu kan dengan kebutuhan itu. Padahal kita punya kelebihan kan. Ya kita terbukti kan di sebelum pandemi saja kan omset kita lumayan kan. Nah, hari ini kita begitu ya tadi ya karena produk kita tidak sampai, terus produk kita juga kan dari sisi tampilan, dari sisi kemasan sama dengan produk-produk yang lain kan, tidak ada terobosan pasar kan gitu loh. Coba kita bagaimana memanfaatkan digital ini, tampilannya juga luar biasa begitu kan. Ya tidak kalah lah dari sisi rasa, dari sisi kualitas. Kalau dari saya begitu sih ya. Terus selanjutnya strategi pasar yang selanjutnya kita bagaimana misal pakai
ini masukan saja bosnya, misalnya sistem franchise misalnya, kita sistem dropship misalnya, kita perbanyak misalnya tim marketing itu memang sampai ke pelosok begitu, dan pastikan ke mereka kalau produk kita itu bisa sampai ke rumah gitu kan. Gitu sementara. Oke, terima kasih kepada Bapak Asep gitu ya, sudah memberi masukan nih dari terkait pemasaran kita. Mungkin yang bisa saya ambil poinnya itu adalah digital marketing ya Pak. Kemudian dari packaging atau varian barunya, siapa tahu nanti kita ada produksi yang baru. Terus ada di sistem franchise, dropship dan juga reseller kayak gitu. Nah, ini jadi masukan. Nah, ini nanti mungkin akan jadi pertimbangan juga. Saya akan pertimbangkan juga gitu ya dari bagian keuangan juga. Nah, di sini saya juga butuh masukan nih dari kepala bagian produksi gitu ya. Apakah ada strategi-strategi lain gitu ya untuk meningkatkan neraca kita gitu dalam perusahaan ini? Mungkin disilakan Pak. Baik, kalau dari bagian produksi ya, jadi berdasarkan tadi pemaparan dari kepala marketing tadi, jadi di sini sesuai dengan inovasi tadi, artinya apa? Di sini kita harus punya tampilan baru, desain baru, terus juga mungkin dengan berbagai ukuran dan bentuk ya. Jadi dengan berbagai ukuran dan bentuk tersebut, jadi konsumen juga melihat kira-kira saya butuhnya yang seukuran mana nih, seperti itu kan. Jadi mungkin itu tapi otomatis ketika produksinya berubah, itu akan ada dana yang berlebih juga, karena kan dari segi misalnya desain itu membutuhkan desainer, terus juga dari segi packaging itu juga kan dengan berbagai bentuk, berbagai rasa misalnya. Betul. Itu juga kan otomatis membutuhkan dana yang lebih juga. Oke. Ya mungkin itu masukan dari marketing, masukan dari produksi. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Supari juga atas masukannya. Oke, baik, di sini mungkin sudah ada beberapa masukan juga ya Pak ya dari tim marketing dan juga tim produksi. Dari tim produksi tadi saya mengambil 3 poin. Yang pertama dari ekspansi pasarnya, kita lihat dari ukuran size-nya, nanti mungkin akan diatur nih size yang lebih besar, yang sedang atau yang kecil gitu ya dari ukuran. Kemudian inovasi yang diberikan juga dari desain. Nah, kita akan memperbarui lagi nih Pak desainnya. Tampilan baru gitu ya, packaging yang baru supaya lebih menarik gitu ya daya konsumen untuk dari rasa atau dari packagingnya seperti itu. Nah, mungkin dari masukan-masukannya saya kembalikan lagi nih kepada ownernya gitu ya, apakah ada masukan yang lain ataukah kurang setuju gitu Pak dengan strategi yang sudah disampaikan dari rekan-rekan kerja kita. Mungkin silakan. Baik, terima kasih Bu Gina dari keuangan yang telah memimpin rapat bagaimana menaikkan omset perusahaan, dan juga terima kasih pada Pak Asep dari marketing ya, ketua marketing, dan juga Pak Supari dari bagian produksi. Apa yang tadi diusulkan oleh Pak Asep itu ide yang brilian, dan apa yang diusulkan juga oleh Pak Supari juga itu ide yang brilian. Tinggal saya menarik garis kesimpulan. Nah, bagaimana caranya perusahaan kita itu tidak hanya bergerak di bidang direct selling saja, tetapi kita pun memanfaatkan media digital atau digital marketing. Sehingga kita akan buat Instagram, Facebook, dan di Instagram, Facebook itu kita akan ada iklan berbayar. Sehingga akhirnya targetnya tepat tuh. Tadi Pak Asep dari marketing targetnya pingin anak muda nih. Nah, kenapa? Karena kan bacil itu seneng yang pedas-pedas. Tapi memang kalangan ibu-ibu juga tidak kalah juga, mereka ingin. Maka dalam iklan yang Facebook itu digital marketing kita bisa langsung memfokuskan dan kita bayar itu. Nah, tapi itu semua bisa terjadi dan menarik kalau kemasan juga dibaguskan lagi, gitu kan, ditingkatkan lagi. Juga isinya tadi dari ukuran, ada yang mini, ada yang sedang, ada yang jumbo. Biar kalau yang jumbo beli satu tetapi bisa dinikmati oleh 3 orang atau 4 orang, kan itu lebih menarik. Iya, Varian rasa. Atau misalkan kalau ada orang yang ingin berbagi kemasan yang kecil-kecil, sehingga tadi bagus ukuran dari size-nya juga ya, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil. Itu juga akan berpengaruh sepertinya terhadap penjualan kita. Nah, jadi intinya yuk sama-sama kita tingkatkan digital marketingnya, kemasannya lebih bagus lagi. Dan tadi soal franchise-nya itu bagus juga. Jadi selain kita menggarap yang digital marketing juga, kita pun kan pingin membuka cabang yang ada di Kota Bandung ini. Target kita pusat tadi sudah 1 punya. Terus lagi dari Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat, Bandung Utara, kita pun minimal punya 2 tuh.
Nah, terus lagi kita melebar ke kota-kota yang ada di sekitar Bandung. Mudah-mudahan dengan cara itu penjualan kita lebih meningkat, omset kita jadi lebih besar, dan kita bisa lebih banyak lagi untuk ekspansi ke daerah-daerah di luar Bandung. Seperti itu. Dan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menarik investor agar mereka mau kerjasama dengan kita. Seperti itu dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Roni sebagai owner juga sudah memberikan masukan ya Pak ya untuk kita, untuk perusahaan kita itu tadi ada di sosmed berbayar kayak gitu. Nah ini untuk satunya nanti ada di Facebook, Instagram, mungkin kita nanti main di TikTok juga bisa gitu ya Pak untuk kalangan milenial lah ya biar bisa ngelihat juga. Nah dari beberapa strategi yang sudah disampaikan dari pihak produksi dan juga dari pihak marketing terkait digital marketing, kemudian memperbarui nih tampilan dari packaging kita dan juga sistem franchise yang butuh banyak biaya atau suntikan biaya gitu ya, mungkin sudah diperincikan nih kisarannya saja ya Pak ya, kotornya mungkin ada di 15 miliar dan ini kita harus butuh banyak biaya dan kita saya sih menyarankan untuk mencari investor seperti itu Pak. Dari keuangan sih mungkin masukannya seperti itu. Nah kalau dari Bapak sendiri seperti apa Pak? Baik, benar sekali. Kita butuh sekali investasi, investor. Betul. Investor. Nah, ini ketika saya menjalankan bisnis ini, ada teman-teman saya yang di luar negeri melirik bisnis ini. Oke. Nah, saya ingin coba menghubungi mereka. Paling kita sistemnya Zoom aja teh, ya, Bu, Bang. Oke, Zoom aja. Kita akan adakan Zoom meeting. Saya janjian dengan mereka dan diupayakan kita hadir. Oke. Nah, terus lagi berikutnya kepada Bu Gina. Mohon untuk dibuatkan saja proposal bisnisnya untuk nanti dipresentasikan kepada mereka apa saja pencapaian yang pernah kita alami gitu ya, prestasi perusahaan kita lah ya, prestasinya nanti biar kita presentasi kepada mereka dan kemungkinan besar sih mereka akan setuju lah, approve kita. Itu mungkin dari saya. Mungkin nanti kita minta validasi dulu dari pihak investornya. Mau berapa nih Pak? Apa 1-2 orang kah? Sepertinya 2 orang. Oke, 2 orang ya untuk investornya. Mungkin dana suntikannya sekian. Nah nanti saya akan minta juga untuk proposalnya gitu ya, akan berdiskusi dengan kepala bagian produksi dan bagian marketing juga untuk bagian proposalnya yang akan kita presentasikan nih nanti ketika pertemuan yang akan mendatang. Seperti itu. Nanti lewat Zoom, linknya akan saya buatkan dan lain sebagainya untuk diskusi lebih lanjut lagi. Mungkin nanti bisa dibantu oleh pihak produksi dan pihak marketing. Gimana Pak? Oke, siap. Ya mungkin sekian pertemuan kita kali ini yang kita agendakan terkait strategi ya, mudah-mudahan membuahkan hasil seperti itu ya Pak ya, dan akan meningkatkan lagi nih omset kita di tahun yang lalu gitu, jangan sampai ada penurunan yang mendrastis lagi nih kayak gini gitu. Siap. Oke. Ada masukan lagi? Kayaknya Cukup ya. Ya. Mungkin nanti kalau ada masukan-masukan boleh nanti di sesi yang lain saja. Dicukupkan saja untuk pertemuan kita, meeting pada kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan hadir dan kita akan briefing lagi untuk sesi pertemuan yang selanjutnya melalui via online gitu ya, lewat Zoom. Mungkin saya tutup saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan di hati para rekan semuanya. Saya cukupkan, saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya luar biasa. Ustaz, saya luar biasa. Pak Hilmi, terima kasih banyak Pak Hilmi. Ya, sama-sama Pak. Luar biasa nih, bisnismen muda. Ya alhamdulillah, ini berkat doa juga kan dari orang tuanya. Tadinya kita mau Zoom loh. Oh gitu? Mau Zoom karena mengingat aktivitas Pak Hilmi itu sibuk di luar negeri, di Hong Kong ya? Iya alhamdulillah sekarang kemarin saya itu di Hong Kong karena memang ada kegiatan kerja juga di sana. Sekarang saya lagi ada kerja juga di Jakarta, sekalian aja ke Bandung karena saya posisinya mau lama ini di Indonesia Pak. Wah luar biasa. Sekalian
Jadi saya dengar-dengar Ya. tertarik juga dengan penawaran bisnis yang kami tawarkan lewat proposal ya. Oh iya Pak. Jadi kemarin itu sekpri saya sempat kontak ke saya. Ternyata ada kiriman di Gmail itu terkait dengan pengajuan ya kita merger bisnis. Ya. Kemarin sudah menawarkan, saya pun sudah melihat itu terkait dengan proposalnya, kemudian kegiatan-kegiatannya, targetan serta tujuan capaiannya itu seperti apa. Saya sudah melihat dan keren pisan gitu. Keren sangat gitu. Oke. Wah, luar biasa ini. Mungkin apa yang bisa saya bantu mungkin dalam hal ini? Ini mah hanya sekedar menegaskan saja ya. Siap. Baik, ini kenalkan dulu. Ini rekan kerja saya Pak siap. Asep ya. Pak Asep. Saya lupa. Asep, Iya, Asep. Oke, saya juga sama Asep. Senang bertemu dengan Pak Asep lah. Ya. Pak Hilmi ya? Iya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan bisnis itu gimana? Saya juga ingin bentuk penguatan, meyakinkan juga bahwa apa yang harus saya dapatkan juga terkait dengan ya kita merger bisnis begitu. Karena saya suka itu dengan produk itu? Bacil ya. Bakso aci. Kalau di Hongkong itu susah. Kalau di sini kan kalau nanti kita bisnisnya lancar di Bandung, saya tarik ini adopsi ke Hongkong. Ini kan luar biasa gitu. Ekspansi pasar. Iya, harus pasar. itu. Harus. Produk kita kan kalau bacil itu. Betul. Iya. Jadi gimana ini Pak Asep? Oh iya. Iya. Terus terang saja begitu ya. Ini di pasca pandemi ini ya saya lihat ini produk yang menjanjikan. Iya. Segmennya juga kan sudah jelas. Iya. Anak sekolah di kita berapa juta ya? Iya. Berbagai level gitu ya. Ya hari ini pasca pandemi anak-anak sudah kembali ke sekolah, ini pasar strategis gitu kan kita untuk menembus mereka gitu ya. Iya. Nah, ya memang melihat peluang ini karena biaya yang dibutuhkan begitu besar begitu ya, karena kita tidak lagi memproduksi yang reguler, tidak lagi memproduksi yang konvensional kayak kemarin begitu, karena yang dibutuhkan ekspansi pasar yang besar gitu kan, bukan hanya Bandung target kita. Di proposal kan dalam waktu 1 tahun itu sudah proyeknya 24 cabang begitu ya, Iya, apalagi 2, 4, 8 tahun yang akan datang gitu ya. Ini ya predictable gitu kan, sehingga ini Pak Roni sebagai owner ya diminta saya datang untuk menjelaskan ini ke Pak Hilmi. Iya. Ya gitu Pak. Iya. Ini yang Bapak baca, yang Bapak pelajari dari proposal sudah bisa terlihat kan raca prediksinya seperti apa gitu. Iya. Saya kemarin sebelum saya bertemu ke sini, saya juga sempat baca pengajuan maupun proposal yang dibuat oleh bersama Pak Roni, kemudian sama Pak Asep. Saya memandang bahwa pasar di Bandung kalau misalkan kita buat bisnis berupa bacil ini akan luar biasa, akan menghasilkan laba ataupun feedback terhadap kitanya ya yang lumayan besar. Karena di sisi lain terkait dengan waktu bahwa bakso acil ini kan bisa kemudian bertahan lama. Artinya tidak hanya satu gebrakan 1 tahun tiba-tiba menghilang. Kenapa? Karena kan bakso acil mau nggak mau saya melihatnya begitu. Ini kan merupakan ikonnya Bandung. Ikonnya Bandung. Kemudian bakso acil juga ini lakunya di pasaran tuh bukan hanya kaum anak kecil begitu, orang dewasa sekalipun saya itu masih suka dan menyukai bakso acil. Hanya saya memandang wah ini kalau misalkan kita kerjasama dalam bisnis ini bakalan luar biasa meledak begitu. Saya berharapnya seperti itu. Oke, Pak Hilmi, ini merupakan kabar gembira bagi kami. Ya. Terima kasih banyak. Siap Pak. Kita akan lanjut kembali. Oke, siap. Oke, siap. Ditunggu kabar baiknya. Terima kasih lancar juga. Pak Hilmi. Oke, siap Pak. Senang bekerja dengan Bapak berdua lah. Sama-sama Pak Hilmi. Terima kasih atas kepercayaannya. Oke, siap.